Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ilah, pada seri pembelajaran anak usia dini. Kali ini saya akan membahas tentang kemampuan dasar anak usia dini. Kita simak ya. Anak usia dini adalah masa pesatnya perkembangan dari semua aspek perkembangan. Ketika anak mendapat stimulus ataupun rangsangan yang cukup, maka anak akan tumbuh secara maksimal sesuai dengan karakteristiknya. Seperti fisiknya yang mampu menyelesaikan tugas perkembangan pada banyak kemampuan seperti keseimbangan, gerakan lokomotor, dan non-lokomotor. Pada segi sosial, anak usia dini sudah mampu bersosialisasi dengan orang di luar dirinya, mulai dari memilih sahabat, dan mulai memahami perasaan orang lain hingga timbul perasaan ingin diterima di lingkungannya. Selanjutnya, kemampuan berpikir anak juga berkembang dengan baik. Dalam hal berkomunikasi juga baik. Nah, agar perkembangan anak dapat berkembang dengan maksimal, pastinya memerlukan adanya bantuan orang-orang dewasa di sekitar anak, termasuk orang tua dan guru anak usia dini, berupa stimulus atau rangsangan. Nah, kali ini saya akan sharing tentang apa saja kemampuan dasar yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Kemampuan yang pertama, kemampuan kognitif. Bagaimana kita dapat merangsang atau mengembangkan kemampuan berpikir anak hingga ia mampu mengolah informasi yang diterima untuk memenuhi rasa ingin tahunya secara sederhana. Anak diajak untuk mengenal, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memecahkan masalah yang ada di sekitarnya dengan sederhana. Dengan memberikan sarana, kemudian modifikasi, mengajak anak bermain, bagaimana mengajak anak untuk meneliti dan memberikan pengalaman-pengalaman untuk merasakan, memegang, mengamati, serta membicarakannya, anak akan belajar untuk peduli ada hal di luar dari dirinya, serta mampu mengembangkan kognitifnya. Ayo, ajak anak-anak Anda untuk memperoleh banyak pengalaman dengan cara bermain. Kemampuan kedua adalah kemampuan sosial emosional. Anak yang bahagia dan cerdas pastinya memiliki rasa percaya diri, mau bersosialisasi, dan mulai belajar mengenal emosinya. Jika berada di lingkungannya, dia mampu menahan dirinya agar bisa diterima di sosialnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana anak-anak itu mampu mulai dari mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya. Ajak anak untuk mendapatkan pengalaman bertemu dengan banyak orang, berteman, dan mengasah anak untuk mengenal apa sebenarnya kebutuhan dirinya sendiri serta mengenal perasaan atau emosi orang lain. Anak yang disayang, dibutuhkan, diterima akan mudah membangun konsep dirinya secara positif. Kemampuan ketiga, kemampuan nilai agama dan moral. Kita sebagai keluarga yang memiliki tingkat keagamaan yang cukup baik, berada di negara yang memegang solidaritas dan mengedepankan agama, maka agama menjadi dasar yang harus ditanamkan kepada anak. Bagaimana caranya? Ketika anak diajarkan, dilatih, diberikan suasana keagamaan dengan baik dan tidak memaksa, anak akan menjalankan aktivitas keagamaannya itu dengan lebih menyenangkan, akan menimbulkan kebahagiaan serta rasa menghargai, dan yang paling penting adanya kasih sayang. Kemampuan keempat adalah kemampuan fisik motorik anak, baik fisik motorik kasar maupun fisik motorik halus.
Bagaimana caranya kita mengajak anak untuk berlatih, untuk latihan menggerakkan badannya, menggerakkan otot-ototnya. Bagaimana dia melatih keterampilannya sehingga dia mampu melompat, berjalan, melatih keseimbangannya, koordinasi mata dan tangan serta kakinya. Inilah artinya anak-anak terlatih dengan apa? Dengan kesiapan yang ada dalam dirinya. Kemudian kemampuan motorik halus, bagaimana anak memperoleh pengalaman dan latihan. Misalnya anak-anak memegang gunting, meremas, melempar, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi modal dasar anak untuk meningkatkan kemampuan fisik motoriknya. Kemampuan kelima adalah kemampuan bahasa. Sebagai makhluk sosial yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sangat penting untuk ditumbuhkan agar anak mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan mampu berkomunikasi secara dua arah dengan menggunakan bahasa yang baik. Dalam hal ini, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam merangsang serta melatih anak, juga memfasilitasi bagaimana kemampuan bahasa anak ini bisa berkembang dengan baik. Bantu anak belajar untuk menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dengan berbagai permainan dan pengalaman berbahasa lainnya. Kemampuan terakhir, kemampuan seni. Umumnya, anak usia dini memiliki daya seni yang baik, kemampuan imajinasi yang tinggi, kepekaan, serta keingintahuan untuk mencoba banyak hal. Dengan bermain dan melakukan kegiatan atau aktivitas seni, seperti seni musik, tari, lagu, ataupun nyanyian, anak akan berkembang imajinasi, dan mampu mengekspresikan perasaan serta kreativitasnya. Bahkan, aktivitas seni mampu mengendalikan mood dan emosi anak. Demikian 6 kemampuan dasar yang harus kita kembangkan bagi anak usia dini. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat dan bahagia, cerdas, dan bersiap menjadi calon pemimpin. Demikian dari saya, Bu Ila, Coach Pendidikan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.